2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Suciwula Nur Safitri, dan 3 rekan saya. Yang pertama Ervina Kusumawardani, Herdina Eki Oktavianti, dan juga Safitri Dwi Rahmadani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang strategi pemasaran global. Materi pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri tentang teknologi informasi dan kompetisi global. Next. Nah, pentingnya teknologi informasi sebagai sebuah senjata yang kompetitif dalam pengimplementasian strategi bisnis sangatlah meningkat. Perusahaan yang memiliki pasar internasional yang sangat beragam secara geografis dan kultural akan sangat diuntungkan dengan adanya penggunaan teknologi informasi yang memadai untuk disesuaikan dengan strategi global mereka. Perusahaan yang memiliki tingkat kesesuaian yang tinggi antara teknologi informasi dan strategi pemasaran internasional serta antara teknologi informasi dan pengintegrasian aktivitas akan memperoleh pangsa pasar yang lebih besar. Selain itu, manajer akan dapat lebih mudah mengatur operasi pemasaran internasional mereka. Selain itu, hal ini juga menunjukkan adanya dukungan pada anggapan bahwa strategi pemasaran internasional yang terstandarisasi harus ditunjang dengan adanya penggunaan teknologi informasi secara global. Next. Nah, bagaimana mewujudkan kompetitif yang advantage? Ada dua pendekatan dasar dalam mewujudkan kompetitif advantage. Pendekatan kompetitor fokus dan juga pendekatan customer fokus. Pendekatan kompetitor fokus ini adalah pendekatan yang melibatkan perbandingan, yaitu membandingkan dengan para pesaing dalam hal biaya, harga, teknologi, pangsa pasar, profitabilitas, dan berbagai aktivitas terkait lainnya. Sedangkan pendekatan customer focus ini mengedepankan loyalitas pelanggan dan bagaimana cara mempertahankan pelanggan serta mendapatkan calon pelanggan baru. Next. Selanjutnya, berikut jenis-jenis persaingan berdasarkan tingkat substitusi produk menurut Philip Kotler tahun 2000. Yang pertama, yakni adanya persaingan merek. Perusahaan lain yang menawarkan produk dan jasa yang sama atau sejenis kepada pelanggan yang sama dengan kisaran harga yang sama pula. Yang kedua, ada persaingan industri. Perusahaan menganggap pesaing utamanya sebagai semua perusahaan yang membuat produk atau jenis produk yang sama. Selanjutnya ada persaingan bentuk, yakni semua perusahaan yang menghasilkan produk yang memberikan manfaat yang sama. Yang terakhir ada persaingan umum, yakni semua perusahaan yang bersaing untuk konsumsi rupiah yang sama. Next. Nah, berikut ini Michelle Porter mengidentifikasikan 5 kekuatan dalam menentukan daya tarik struktural segmen, yakni adanya pendatang baru. Dalam industri, hambatan pendatang baru untuk memasuki pasar adalah pesaing lama yang telah menjadi market leader. Pesaing lama selalu memonitor pesaing baru dengan memanfaatkan kelemahan dari produk pesaing sehingga pendatang baru tidak dapat berkembang dan merebut pasar. Kemudian yang kedua adanya pembeli. Pembeli akan selalu berusaha untuk mencari produk yang memiliki harga lebih murah namun tetap memiliki kualitas produk dan pelayanan yang tinggi. Selanjutnya adanya pemasok. Kekuatan pemasok akan sangat berpengaruh terhadap proses produksi sebuah industri, terlebih jika jumlah pemasok bahan baku tidak banyak. Maka pemasok dapat menetapkan harga yang tidak rendah. Selain itu, lokasi pemasok yang jauh akan menambah besar biaya untuk pengadaan bahan baku. Selanjutnya, yakni substitusi. Produk substitusi merupakan ancaman yang besar bagi produk lain karena selain mampu menjadi produk alternatif dari sebuah produk yang ada, dapat juga merebut pasar dari sebuah produk yang didistribusikan. Yang terakhir, adanya pesaing. Semakin banyak pesaing industri, maka semakin tinggi tingkat persaingan, karena pesaing saling bersaing untuk menjadi market leader di pasar dan untuk memiliki market share yang besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ervina Kusumawardani. Terima kasih. Baik, terima kasih Suci atas penjelasannya. Selanjutnya, saya Ervina akan menjelaskan tentang strategi global. Apa itu strategi global?
Strategi global adalah strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan keunggulan bersaing dalam kondisi barang dan jasa yang bebas mengalir tanpa batas negara, mata uang yang berbeda, kondisi ekonomi politik antara negara yang berbeda. Hal ini dilakukan karena globalisasi yang sudah meningkat, maka banyak organisasi yang sudah menyadari pentingnya membuat keputusan strategis yang bersifat global. Salah satu masalah yang harus dihadapi oleh banyak perusahaan ialah bahwa pekerjaan di suatu negara ataupun kawasan tertentu tidak akan selalu ada di negara lainnya. Oleh karena itu, strategi harus dibuat secara cermat untuk mempertimbangkan keadaan yang cenderung berubah-ubah. Adapun masalah yang biasanya dihadapi ialah ancaman pergolakan politik atau sosial dan juga kesulitan untuk mengkoordinasikan serta mengelola operasi yang sangat luas. Next. Lalu selanjutnya, bagaimana sih strategi memasuki pasar global? Ada 4 strategi. Yang pertama, melakukan ekspor langsung. Ekspor merupakan kegiatan produksi barang di suatu negara dan menjual hasilnya di negara lain. Ada 2 aktivitas ekspor, yaitu occasional exporting atau ekspor tidak tetap. Occasional exporting merupakan suatu kegiatan ekspor yang hanya dilakukan apabila ada permintaan dari konsumen di negara lain. Apabila tidak ada permintaan, maka tidak dilakukannya ekspor. Yang kedua ada active exporting atau ekspor aktif. Ekspor aktif merupakan komitmen perusahaan untuk mengembangkan ekspor. Perusahaan membuat produknya di negara sendiri, home country. Ekspor aktif terjadi apabila perusahaan tersebut mempunyai komitmen untuk memiliki ekspansi ke pasar tertentu. Yang kedua ada mengeluarkan lisensi. Penjualan lisensi berarti perusahaan penjual lisensi atau biasa disebut lisensor membuat kontrak persetujuan atau biasa disebut juga MOU dengan pembeli lisensi, bahwa lisensi memperoleh hak untuk menggunakan properti industri seperti paten, merek dagang, dan hak cipta, keterampilan teknis seperti studi kelayakan, manual, saran yang bersifat teknis, dan lain-lain, desain arsitektural dan teknikal atau kombinasi hal-hal tersebut dengan membayar fee atau royalti tertentu kepada lisensor. Nah, bentuk-bentuk lisensi itu ada 3, yaitu franchising atau waralaba, manajemen kontrak atau kontrak manajemen, dan kontrak manufacturing. Yang ketiga ada joint venture atau usaha patungan. Joint venture adalah perjanjian kemitraan partnership antara investor asing dan investor lokal untuk mendirikan usaha lokal. Biasanya hal ini dilakukan agar investor asing bisa membuka usaha di negara investor lokal. Yang keduanya berbagi kepemilikan dan pengendalian. Joint venture adalah sebuah strategi masuk untuk sebuah pasar host country di mana pihak mitra, warga atau investor lokal memiliki kepemilikan bersama dalam sebuah perusahaan yang baru dibentuk. Yang keempat ada melakukan investasi di negara langsung atau biasa disebut foreign direct investment. Adapun manfaat dari investasi langsung ini ialah perusahaan memperoleh beberapa penghematan berupa tenaga kerja, biaya transport atau bahan mentah yang lebih murah, memperoleh citra yang baik di host country karena mereka membuka lapangan yang sangat luas. Lalu ada perusahaan dapat membina hubungan yang mendalam dengan pemerintah, pelanggan, pemasok lokal, dan distributor yang memungkinkan perusahaan untuk dapat menyesuaikan produk dengan pasar lokal. Dan yang terakhir adalah perusahaan dapat memegang kendali penuh atas investasinya. Sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Zafitri. Ya, terima kasih Ervina. Saya Safitri akan melanjutkan presentasi mengenai pemasaran global. Sebelumnya kita harus tahu nih pemasaran global itu apa. Pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya, baik manusia, uang, dan aset fisik, dan tujuan-tujuan dari suatu organisasi untuk memperoleh kesempatan untuk menanggapi ancaman pasar global. Nah,
Untuk bisa bersaing di pasar global, terdapat 3 prinsip dasar pemasaran, yaitu yang pertama, penciptaan nilai bagi pelanggan yang lebih besar daripada kompetitor. Nilai ini berhubungan dengan manfaat dan harganya. Yang kedua, perusahaan harus mampu menyediakan penawaran total atau total offering yang lebih menarik bagi pelanggan. Penawaran total ini dirumuskan dalam bentuk marketing mix. Dan yang ketiga, perusahaan harus bisa memfokuskan bauran pemasarannya pada kebutuhan dan keinginan pelanggan yang di pasar yang dituju. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran global. Dalam rangka memasuki pasar global, perusahaan harus bisa memiliki strategi agar dapat bersaing dengan kompetitor lainnya. Nah, di sini ada 5 strategi alternatif dalam strategi global ini yang berkaitan dengan produk dan promosi. Yang pertama itu ada strategi perluasan langsung atau strike extension strategi, di mana dalam strategi ini perusahaan tidak melakukan sesuatu yang baru, perusahaan menjual produk ya di pasar yang dituju, di pasar negara yang dituju, dan mempromosikannya dengan cara promosi yang sudah diterapkannya di negara asalnya. Namun strategi ini juga harus melihat nih target pasar yang dituju. Misalnya perusahaan Korea ingin menjual soju, apakah soju itu bisa dijual di Indonesia? Yang kedua, strategi adaptasi produk atau product adaptation. Nah ini, jika tidak berhasil dengan strategi sebelumnya, perusahaan harus bisa mengadaptasi produknya, sedangkan promosi produknya tidak berubah. Sebagai contoh, McDonald menyelesaikan produknya dengan lidah orang Indonesia dengan menghadirkan menu McRendang. Yang ketiga, strategi produk baru. Nah, dalam strategi produk baru ini ada 2 cara. Yang pertama itu ada backward invention. Dia memperkenalkan produk baru di pasar tujuannya yang sebenarnya udah lama ada di negara asalnya. Yang kedua, forward invention, di mana dia membuat produk benar-benar baru untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ditujunya. Yang keempat, strategi adaptasi komunikasi atau communication adaptation. Untuk strategi ini, perusahaan menyesuaikan promosinya dengan kondisi setempat. Sedangkan yang terakhir itu adaptasi ganda, di mana perusahaan menyesuaikan produk dan promosinya sesuai dengan kondisi negara asal, kondisi negara tujuan. Nah, pada dasarnya, apapun strategi yang dipilih, perusahaan harus mempertimbangkan 7 faktor kunci ini, yaitu yang pertama, standarisasi dan kustomisasi. Yang kedua, hukum dan ketentuan yang berlaku di suatu negara. Yang ketiga, faktor ekonomi atau tingkat pendapatannya. Yang keempat, nilai tukar mata uangnya. Yang kelima, pelanggan sasarannya, industri atau konsumen akhir. Yang keenam, pengaruh budaya. Dan terakhir itu persaingan. Sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Herdina. Ya, terima kasih Safitri. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan alasan untuk menjadi global. Yang pertama itu ada mengurangi biaya. Banyak cara yang dilakukan oleh perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk dapat mengurangi berbagai biaya. Yaitu yang pertama, pemilihan lokasi yang menyediakan biaya tenaga kerja rendah, pengurangan pajak dan tarif mendorong operasi di negara lain, pembentukan zona perdagangan bebas, perjanjian dagang sehingga membantu mengurangi tarif. Yang kedua itu ada memperbaiki rantai pasokan. Rantai pasokan biasanya dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada. Sumber daya ini dapat berupa keahlian, pekerja, atau bahan baku. Terus yang ketiga ada menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Meskipun karakteristik barang dan jasa dapat objektif dan diukur, karakteristik ini dapat juga subjektif dan tidak dapat diukur.
kita membutuhkan pemahaman yang lebih baik akan adanya diferensiasi budaya dan cara berbisnis di negara yang berbeda. Terus yang keempat ada memahami pasar. Karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok, dan pesaing bisnis lain, tidak terelakkan perusahaan internasional ini harus mempelajari peluang produk baru. Pemahaman produk baru ini tidak hanya membantu perusahaan memahami kemana pasar bergerak, tetapi juga membuat perusahaan mampu melayani pelanggan yang beragam dan memperluas siklus bisnis perusahaan mereka. Terus yang kelima ada belajar untuk memperbaiki operasi. Perusahaan dapat melayani pelanggan dengan baik jika selalu bersikap terbuka terhadap ide-ide terbaru dari perusahaan mereka. Contohnya itu ada General Motors, yaitu menemukan operasi yang dapat ditingkatkan bersama-sama dengan membangun dan menjalankan sebuah pabrik perakitan mobil di Jepang, di California, dan negara-negara lain. Dengan strategi ini, GM itu menyumbangkan modal dan pengetahuan tentang tenaga kerja di Amerika Serikat. Sementara Jepang menyumbangkan pengetahuannya di bidang produksi dan persediaan. GM juga mempekerjakan karyawan dan ahli-ahli dari Jepang untuk merancang proses produksi pabriknya. Terus yang keenam ada mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dan menawarkan peluang kerja lebih banyak. Organisasi global ini membutuhkan pekerja dalam semua fungsi dan keahlian di seluruh dunia. Perusahaan global dapat mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang baik karena mereka itu menyediakan peluang berkembangnya perusahaan yang lebih bagus dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja saat kondisi ekonomi memburuk. Ketika ekonomi di suatu negara memburuk, maka sebuah perusahaan global dapat memindahkan karyawan yang tidak dibutuhkan dari satu lokasi ke lokasi yang lebih baik. Organisasi global ini juga menyediakan insentif untuk orang-orang yang senang berpergian dan mengambil liburan di negara asing. Nah, kesimpulan yang saya ambil dari presentasi kami, yaitu pemasaran global diartikan sebagai proses pemutusan sumber daya dan tujuan organisasi pada peluang pasar. Dalam melakukan sebuah bisnis atau membangun perusahaan yang berskala internasional, masing-masing pelaku pemasaran harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kaitannya dengan pemasaran global, sehingga mampu bersaing dengan baik dan juga